Shalom, selamat pagi. Haleluya, haleluya. Ada sukacita yang luar biasa tentunya di hari Minggu ini. Mari kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kuasa-Mu yang sangat besar Tuhan sudah memberkati kami, mengurapi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sampai hari Minggu ini kami beribadah di tempat ini itu semua karena kasih karunia-Mu untuk kami. Dan Bapa, saatnya Tuhan kami akan beribadah kepadamu. Berkati kami Tuhan, kami rindu Tuhan mengalami secara pribadi dengan Engkau. Kami rindu akan perkenanan-Mu Yesus, sertai Tuhan ibadah kami hari ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Dan kami percaya Tuhan urapan baru boleh ada di tempat ini, kuasa baru boleh ada di tempat ini, dan kesembuhan nyata atas kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, Kids Kuci Daud Tuhan. Berkati mereka juga Tuhan yang akan beribadah Tuhan, urapi mereka juga. Berkati Tin juga Tuhan, Tin Kuci Daud juga berkati mereka Bapa. Terima kasih Yesus dalam nama-Mu, haleluya, amin. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih Yesus Tuhan. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menyembah
rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami undang jemaat untuk bersama-sama bangkit berdiri di dalam Tuhan. Amin. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And now we sing, how great is our God? Come on, let's sing a song. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all we sing, how great is our God? How great, how great is our God? Sing with me, how great is our God? And all we sing, how great is our God? Hallelujah. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all we sing, how great, and all we sing, how great, and all we sing, how great. Haleluya, Yesus Tuhan. He's our God. Berikan sorak-sorai yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Yesus, karena kemuliaan-Mu di atas segalanya. Yang percaya Tuhan katakan, amin. Shalom. Shalom. Kita
kita mau lihat kiri kanan kita, katakan shalom, Tuhan Yesus luar biasa untuk kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita pujikan pujian ini. Pujian ini lama sekali kita tidak nyanyikan. Haleluya. Ku kan memuji Tuhan selamanya, mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya, mari semua tinggikan Dia. Yo, haleluya. Ku kan memuji Tuhan selamanya, mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya, mari semua tinggikan Dia. Besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Haleluya, musik memuji Tuhan. Yeah. Kami mengucap syukur Yesus, karena kami ingin memuji Engkau, Raja di atas segala raja. Oh. Amin. Besarkan namanya. Haleluya. Besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Ku kan memuji Tuhan selamanya, mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya, mari semua tinggikan Dia. Ku kan memuji Tuhan selamanya, mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya, mari semua tinggikan Dia, mari semua tinggikan Dia, mari semua tinggikan namanya. Terima kasih Yesus. Kemana? Yud kunci Daud, tim kunci Daud. Kita bergoyang bersama-sama. Amin. Haleluya. Gerakan badan muda. 1, 2, 3. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Haleluya. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Yo! Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar. Terima kasih Yesus, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tunggu sebentar dong. Di sini ada Ibu Payung, Bapak Payung, Bapak Se, dan ibu-ibu semuanya. Kita
Jangan kalah dengan teman-teman tim kita, oke? Kita akan menyanyi. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Yuk! Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya, berikan sorak-sorai yang luar biasa untuk Tuhan kita. Terima kasih, kami persilakan duduk kembali. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Saatnya Yesus, kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau serahkan hati kami Yesus. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Berikan kami pengertian hikmat-Mu, marifat-Mu Yesus untuk kami. Thank you Jesus, thank you. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Nyanyi pujian bagimu Yesus Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang bertakhta dalam kerajaan sorga,
segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada ibadah kami saat ini. Kami percaya ya Tuhan akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga saat kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan bekerja, Tuhan memberikan hikmat bagi kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu, sehingga kami tidak menjadi tersesat. Dan kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat di dalam hidup kami. Amin. Untuk menerangi kehidupan manusia. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Apa kabar? Ya, kita harus tetap percaya bahwa apapun situasi yang kita hadapi, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Saat ini memang kondisi semakin menekan. Ya, kita semakin tertekan dengan berita-berita yang setiap hari muncul di TV yang kita tonton. Ya, ini mempengaruhi kondisi psikologis kita. Ya, akhirnya apa? Kita semakin khawatir. Ya. Kekhawatiran ini akan bertentangan dengan iman kita. Ini nanti kekhawatiran itu akan menekan iman percaya kita menjadi lemah. Nah, kalau iman kita sudah lemah, ya tentunya ini merupakan ancaman dari berbagai potensi ya yang bisa menimbulkan ya degradasi iman ya. Orang lama-lama jadinya sudah jarang ke gereja ya. Sudah terancam, semakin khawatir. Nah, sehingga kita semakin lemah. Nah, oleh sebab itu GBI pada bulan ini mengambil tema yaitu membangun keluarga ilahi. Ya, membangun keluarga ilahi. Membangun keluarga ilahi ini ada dua kata, walaupun di situ ada 3 kata, tapi sebenarnya hanya 2 kata, membangun dan keluarga ilahi. Keluarga ilahi ini satu kata, jadi kata majemuk, jadi satu saja, satu pengertiannya cuma satu. Jadi kalau keluarga ya ada sendiri, tapi karena ini merupakan kata majemuk. Jadi membangun ini dalam arti yang luas, ya, dalam arti yang luas, bukan arti yang khusus. Jadi kalau arti khusus itu membangun artinya mendirikan, membuat suatu yang belum ada menjadi ada. Nah itu arti khusus. Tapi ini arti luas. Ya bisa juga arti di dalam pembicaraan kita pada pagi hari ini. Ini bisa juga artinya membuat atau mendirikan, itu kalau kita belum berkeluarga, karena ini yang dibangun adalah keluarga. Nah, bisa juga artinya membentuk. Jadi keluarga kita yang sudah ada dibentuk. Ya, dibentuk menjadi keluarga ilahi. Atau dibina. Jadi yang karena pembinaan ini penting. Ya, dibina. Kemudian bisa juga memelihara. Jadi pengertiannya itu luas. Jadi bisa mendirikan atau membuat, ya, bisa membentuk, bisa membina dan bisa memelihara. Nah, keluarga ilahi itu apa? Keluarga ilahi yaitu artinya keluarga yang hidupnya memenuhi standar atau nilai-nilai dari yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, seperti apa ya banyak. Kalau kita baca dari Alkitab mulai dari Kejadian sampai dengan ini banyak, mulai dari yang diceritakan di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru yang disampaikan oleh Yesus maupun oleh rasul-rasul melalui surat-surat. Itu bisa kita pelajari. Saya kira banyak ya. Nah, kenapa keluarga ilahi perlu dibentuk?
Jadi keluarga ilahi perlu dibentuk karena perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, ini terdapat di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan 7. Ya, kita sama-sama baca. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi ini membangun keluarga itu diperintahkan oleh Tuhan, membangun keluarga ilahi. Ya, jadi Tuhan menginginkan keluarga digunakan sebagai basis perkembangan keluarga yang memenuhi standar daripada ilahi. Jadi keluarga ini harus menjadi basis dari perkembangan atau memantapkan nilai-nilai atau standar hidup yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi nanti kalau keluarganya tidak terbentuk, nanti pasti akan sulit. Ya. Sulit nanti, ya seperti mungkin kejadian yang dialami oleh bangsa Eropa, ya pada umumnya negara-negara maju, bahwa sekarang karena tidak ada pembangunan keluarga ilahi di dalam keluarga mereka, maka sekarang susah. Ya, cari orang Kristen di mana di Eropa mungkin sudah semakin langka. Ya, rata-rata mereka sudah ateis. Ya, tidak percaya lagi Tuhan karena lebih percaya kepada logika, teknologi. Ya, dan kita tahu bahwa keluarga ini merupakan lembaga yang pertama diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Itu adalah keluarga. Dan Tuhan ingin memakai keluarga ini sebagai suatu suatu yang bisa menurunkan, ya tadi itu menceritakan bagaimana Tuhan itu, karena Tuhan ingin semua manusia mengenal Tuhan. Jadi lewat keluarga ini nanti akan terwarisi, ya, terwarisi apa-apa yang Tuhan perbuat, apa-apa yang Tuhan kerjakan bagi manusia. Itu dapat dari pembinaan keluarga ini, dari membentuk keluarga yang secara terus-menerus, ya. Jadi Tuhan ingin memakai keluarga untuk mengembangkan umatnya. Jadi Tuhan ingin keluarga dibentuk, ya. Nah, kemudian setiap bangunan harus memiliki dasar. Ya, di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11 dikatakan bahwa sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi dasar dari bangunan kita, dasar dari kita membentuk keluarga kita adalah dasar yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau membangun, ya, kita harus kuatkan dulu dasarnya. Kalau dasarnya tidak kuat, nanti kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Jadi harus dasarnya dulu
kalau dasarnya sudah benar, maka kita akan membangun apa saja di atasnya itu seperti apa, nanti bisa jadi benar. Tapi kalau dasarnya sudah tidak benar, maka nanti kita membangunnya bisa berubah-berubah. Ya bisa saja di tengah jalan dirobohkan. Ya, kalau dirobohkan berarti harus mulai lagi cari dasarnya. Tapi kalau dasarnya sudah benar, nanti akan memberikan kemudahan, ya, akan memberikan kemudahan kita untuk meneruskan bangunan itu, ya. Nah, oleh sebab itu perhatikan, mari kita senantiasa apakah yang kita bangun dalam keluarga kita dasarnya sudah benar. Apakah kita sudah yakin bahwa kita benar-benar menyerahkan kehidupan kita di dalam tangan Yesus Kristus? Apakah Yesus Kristus sudah menjadi orientasi kehidupan kita? Apakah Yesus Kristus sudah menjadi fokus hidup kita? Karena di situ kita membangun, kita harus membangun di atasnya, di atas dasar itu. Nah, sekarang bagaimana kita membangun, ya? Nah, bagaimana kita membangun keluarga ilahi? Nah, ini tentunya suatu hal yang perlu sama-sama kita memperhatikan, ya, sama-sama kita. Ya, saya berbicara di sini tentunya hanya bisa berbicara, mungkin berusaha memikirkan untuk menyampaikan hal-hal yang baik kepada Bapak-bapak, Ibu, Saudara sekalian. Nah, tapi belum tentu dalam pelaksanaannya saya juga sudah melaksanakan seperti apa yang saya sampaikan. Ya. Jadi membangun keluarga ilahi itu yang pertama yang kita harus ada upaya. Tidak bisa hanya kita berdiam diri saja. Jadi membiarkan, banyak kita dalam keluarga ini sekarang membiarkan, udah biasalah, sudah seperti itu, ya, udah ada. Tapi begitu sudah timbul masalah, baru kita, salahnya dari awal tidak ada komunikasi, dari awal tidak ada koreksi, dari awal tidak, hanya kita diam saja, tidak ada upaya dari awal. Bagaimana supaya menjalani kehidupan yang benar, ya? Kenapa? Ya karena kita hanya menyerahkan kepada pihak-pihak, misalnya, udah ke gereja, ya cukup dah ke gereja. Nanti di rumah ya udah biasa lagi, nanti datang ke gereja aja. Nah sekarang sudah tidak ada jarang ke gereja, ya bagaimana? Ya. Jadi harus ada upaya, harus berusaha supaya kita memberikan ada aksi, ya, memberikan tindakan. Jadi bukan hanya sekedar sekedar cerita saja, ya. Di dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan iman, pada hakikatnya iman yang tanpa perbuatan itu mati. Jadi kalau kita tidak ada perbuatan, ini itu sama dengan keluarga kita, ya mati gitu. Ya, di dalam keluarga itu ya kelihatannya hidup, tapi sebenarnya mati menurut iman, di dalam segi iman. Ya karena tidak ada tindakan, tidak ada upaya. Ya, saya kira-kira sebulan lebih ya mungkin. Kita biasa itu di BA grup itu kirim-kirim, kata-kata yang bagus-bagus itu. Nah, kirim, nanti datang lagi, dapat semua kirim kemana-mana lagi, ya. Akhirnya seolah-olah kita menyampaikan yang baik-baik, ya. Tapi tiba-tiba pada hari ya tadi yang katakan tadi itu 1,5 bulan mungkin yang lalu itu, ya banyak kita ini bisa membuat kata-kata atau tulisan yang bagus, ya. Tapi hanya sedikit. Ya, tidak semua kita ini bisa melakukan seperti yang ada di dalam kata-kata yang bagus itu. Jadi hanya sebatas bisa
menyampaikan, ya. Jadi kalau saya bicara di sini, saya hanya sebatas menyampaikan, tapi dari apa yang saya lakukan tidak ada. Ya. Tindakan saya tidak ada. Jadi jadi saya juga akhirnya terpukul. Jadi hanya berusaha memikirkan mau ngomong apa supaya enak gitu ya, biar nggak ngantuk, bisa senyum-senyum, bisa enak pulang senang. Oh, kok banyak enak gitu. Ya. Tapi apa yang saya lakukan? Apa yang saya inikan? Apakah itu nanti menyenangkan Tuhan? Ya. Jadi hanya bisa menyampaikan, ya, menyampaikan kata-kata yang manis lah gitu bahasanya itu, mungkin kalau bahasa apanya itu biar gampang. Yang enak gitu di telinga itu merdu gitu ya, di hati itu tenang gitu ya. Ya. Pasti kita nggak mau dengar, wah apalagi sudah nyinggung-nyinggung ini itu nggak mau. Wah nanti dibilang, kalau datang giliran Bapak itu lagi saya nggak mau datang. Nyinggung-nyinggung, ya nggak mau. Pasti yang enak-enak kan, karena pengen yang. Jadi makanya dulu zaman dulu ada orang kalau mau ke gereja itu lihat di koran. Oh pendeta ini ada di mana? Wah nanti dia gereja ke sana. Jadwalnya di mana? Jam berapa? Nanti gereja jam sekian, cepatnya sana. Jadi tidak ada upaya. Jadi kita harus berusaha berpikirkan upaya apa yang harus kita lakukan supaya kita membangun keluarga kita, membentuk keluarga kita menjadi keluarga yang memenuhi standar daripada ilahi. Nah ini harus ada upaya yang nyata, ya, bukan upaya angan-angan, cuma mimpi. Ya kapan terbentuknya? Ya kalau tidak kerja, namanya membangun. Membangun itu bangun kata sifat. Tapi kalau dikasih awalan jadi membangun itu menjadi kata kerja atau ya aktif, bukan pasif. Jadi membangun keluarga ilahi itu harus ada upaya dari semua orang di dalam satu keluarga. Kalau itu kita dikunci Daud sini, berarti kita semua. Ya. Kalau itu di rumah, ya berarti semua. Nah, namanya kalau bekerja semua, berarti harus ada saling mendukung, kerja sama. Ya. Tidak hanya upaya satu orang, nanti satu orangnya kecapean atau ini, ya atau frustasi malah tidak tahu, tidak ini. Jadi harus sama-sama. Ya, itu upaya yang pertama yang dilakukan. Ya. Yang kedua, bagaimananya yaitu belajar dan berlatih. Tadi kita baca di mana? Di Ulangan 6 ayat 6 dan 7 itu dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan dan haruslah engkau mengajarkannya. Ya, mengajar berarti kalau kita ada yang mengajar, berarti ada yang belajar. Berarti mengajar, belajar. Ya, berarti berkait dengan belajar. Nah, kenapa belajar dan berlatih? Kadang-kadang ini kita memulainya itu sulit. Ya, kalau tidak diajarkan, memulainya itu sulit. Jadi kalau tidak pernah diajarkan, bagaimana dia memulai? Kalau anak kecil tidak pernah diajari makan dengan menggunakan sendok, atau mungkin ini pertama kan harus diajarin terus makan, kena mata dulu, ya. Lama-lama ya bisa kena mulut. Ya karena sudah diajarkan. Nah kalau tidak dipelajari, lama-lama ya tidak ada yang bisa dikerjakan, ya. Dan kita dalam belajar itu untuk membangun keluarga, membentuk keluarga, membina keluarga bukan hal-hal yang spektakuler, yang besar-besar, yang sederhana saja. Ya. Ya bagaimana Tuhan mengajarkan kita? Kalau di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai berapa itu dikatakan bagaimana hubungan suami istri. Ya. Kemudian di Efesus 6 bagaimana orang tua dengan anak. Ya, itu sudah jelas itu. Ya, diterapkan, diajari yang hal-hal yang sepele. Bagaimana suami kepada istri, bagaimana istri kepada suami, bagaimana anak kepada orang tua, bagaimana orang tua kepada anak.
Di dalam hal-hal yang kecil kita terapkan itu kita ajarkan. Yang sederhana-sederhana bukan yang besar-besar. Semuanya didasari oleh dasar tadi, kita dasar daripada Yesus Kristus, yaitu kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Di dalam membentuk keluarga, membina keluarga, bagaimana hubungan ini? Kita dasarnya harus kuat, yaitu kasih Yesus Kristus itu. Dalam hubungan kasih Yesus Kristus ini menjadi dasar dalam kita membangun kasih ini. Ya. Jadi bukan hal-hal yang besar, tapi hal-hal yang kecil-kecil. Karena dari kecil-kecil itulah kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Kalau yang kecil-kecil kita tidak bisa, bagaimana kita bisa melaksanakan hal-hal yang besar? Ya. Yang ketiga, membangun secara terus menerus. Ya. Tadi di Ulangan 6 ayat 7. Ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang dan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi duduk-duduk di rumah mau dibicarakan, dalam perjalanan dibicarakan, baring-baring dibicarakan, bangun dibicarakan. Artinya apa? Ya secara terus menerus. Jadi kalau ada setiap waktu, ya. Nah masalahnya apa kita sekarang ini punya waktu? Ya mari kita melihat apa kita di keluarga itu punya waktu untuk membicarakan bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan mengasihi hidup kita. Bagaimana Tuhan melakukan perbuatan ajaib di dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan melindungi kita. Apa kita pernah membicarakannya? Apa kita ada waktu untuk membicarakannya? Sekarang dunia sudah berkembang, sudah merusak ya hubungan keluarga. Ya. Keluarga kita sudah dirusak oleh teknologi. Kita kadang satu rumah tapi tidak pernah ngobrol. Tidak pernah saling menyapa. Padahal ada dalam satu rumah. Kita sibuk dengan urusan masing-masing. Apalagi kalau punya HP masing-masing. Kita udah sibuk di HP kita masing-masing. Ya. Kita tidak ada waktu untuk membicarakan bagaimana Tuhan mau melihara hidup kita. Bagaimana Tuhan menginginkan keluarga sebagai basis untuk membentuk dan mengembangkan ya keluarga-keluarga ya generasi-generasi yang memiliki standar hidup atau yang menerapkan nilai-nilai hidup sebagai keluarga ilahi. Ya. Tuhan mengatakan mengajarkannya itu secara berulang-ulang ya. Artinya itu terus menerus. Terus menerus. Nah, kenapa harus terus menerus? Membangun keluarga, membentuk keluarga tidak sama dengan membangun gedung. Ya udah sekali bangun jadi, yang penting udah kuat ini, udah jadi bisa dipakai. Setiap kita akan mengalami namanya degradasi. Degradasi itu degradasi penurunan. Masing-masing orang di dalam keluarga pasti ada yang akan mengalami degradasi. Kalau kita tidak mau, nanti lama-lama yang mengalami degradasi ini makin hilang. Ya, makanya kenapa ada anak-anak ya, mungkin mana bunuh diri atau mungkin kabur dari rumah. Ya. Ya kenapa? Ya karena tidak ada tadi itu, tidak ada proses pembinaan, tidak ada proses untuk membentuk keluarga sesuai dengan standar nilai yang diinginkan oleh Tuhan. Masing-masing. Sehingga pada saat satu anggota keluarga mengalami benturan,
mengalami kendala, bermasalahan, dia berusaha menyelesaikannya sendiri. Dia tidak merasa tidak perlu orang lain. Karena apa? Tidak dibangun. Ya. Tidak ada budaya bahwa di dalam keluarga harus ada saling mengajarkan. Ya. Tidak ada budaya yang memberikan kesan untuk saling menopang. Ya. Pokoknya sendiri-sendiri, karena ya tadi itu. Kita sudah dibatasi oleh berbagai budaya kehidupan yang negatif, ya, yang menggunakan teknologi untuk merusak, ya, merusak keluarga-keluarga ilahi, untuk mengacaukan standar nilai-nilai hidup sebagai keluarga ilahi di dalam keluarga-keluarga Kristen. Ini teknologi, ya, teknologi yang sudah. Nah, oleh sebab itu kita harus mulai terus menerus, ya, belajar, ya, terus menerus saling, ya, membangun, saling membentuk, ya, untuk menciptakan keluarga-keluarga yang ilahi. Kemudian yang keempat ada keteladanan, ya. Keteladanan ini sangat penting, ya. Keteladanan ini merupakan yang berpengaruh dominan di dalam keluarga. Kalau tidak ada teladan, ya tentunya ya hanya apa? Hanya terbatas hasilnya, ya. Jadi transfer ilmu itu, transfer pengetahuan, transfer kepandaian, ya, ilmu itu kalau teori itu saja itu terbatas, ya, hasilnya. Tapi kalau ada keteladanan itu hasilnya bisa sangat besar. Jadi di dalam keluarga harus ada yang menjadi teladan. Kepala keluarga harus menjadi teladan. Ya, kalau tidak ada teladan, bagaimana yang lain bisa ngikut? Sama dengan kita sebagai jemaat. Teladan kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah memberikan teladan yang luar biasa dalam hidup kita. Bagaimana mulai dari Tuhan rela menjadi manusia, kemudian sampai mati di kayu salib. Bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita. Bagaimana dengan iman kita, itu Tuhan sudah sampaikan. Sudah Tuhan lakukan, ya, sebagai teladan kita. Tuhan sudah memberikan teladan untuk kita sama-sama mengerti bagaimana kita harus menjalani kehidupan. Nah, oleh sebab itu di dalam keluarga harus ada juga teladan. Kalau tidak ada kepala keluarga tidak memberikan teladan yang bagus, bagaimana dengan kehidupan anak-anak? Ya, mereka tidak punya panutan, tidak ada gambaran. Jadi masih ragu-ragu, ilmunya itu masih meragukan. Apa yang kita ceritakan, apa sampaikan itu, kita nasihatkan kalau tidak ada teladannya, tidak sama, atau apa yang kita tampilkan tidak sama, itu menjadi tanda tanya. Iya apa enggak? Jadi keteladanan ini sangat penting. Di dalam Titus 2 ayat 7 dijelaskan, ya, bahwa kita harus menjadikan diri kita sendiri menjadi teladan yang baik. Agar apa yang kita sampaikan itu bisa dilihat oleh orang lain. Ya, bisa diikuti oleh orang lain karena melihat teladan yang sudah kita sampaikan. Kita juga mau ikut Yesus karena kita lihat bagaimana Yesus menjadi teladan bagi kita. Sudah memberikan contoh yang baik, kehidupan yang benar seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi keluarga kita harus dibudayakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya. Tidak usah yang muluk-muluk, ya, yang harus kita publikasikan. Udah, yang sederhana-sederhana saja.
yang kecil-kecil saja, supaya kita bisa memulai kecil menjadi yang besar. Kalau kita sudah membangun dengan keluarga kita, dengan yang kecil-kecil sampai dengan kehidupan yang seperti yang saya sampaikan tadi, maka tentunya ada hasil yang akan kita capai, yaitu ada pertumbuhan, ada perkembangan baik secara kualitas maupun kuantitas, ya. Pertumbuhan secara kualitas diharapkan oleh Tuhan. Begitu juga pertumbuhan secara kuantitas, karena Tuhan ingin berkembang, ya. Keluarga Tuhan menginginkan keluarganya itu menjadi besar, ya, tidak kecil tapi besar. Jadi dalam proses itu harus ada pertumbuhan atau perkembangan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi neneknya Lois, ibunya Eunike, kemudian anaknya Timotius. Jadi Lois, Eunike, Timotius. Ya. Jadi mulai dari neneknya, ya mungkin imannya itu biasa-biasa saja. Karena ini kan keturunan Yunani Yahudi, ya. Tadinya tidak percaya, tapi mulai ada iman. Jadi ibunya semakin kuat. Ya. Lama-lama Timotius kita tahu bahwa salah satu murid yang luar biasa daripada Rasul Paulus. Ya. Jadi ada perkembangan terus. Jadi secara kuantitas dan kualitas. Ya, secara kualitas dan kuantitas. Jadi berkembang. Ya. Ya, sama di dalam keluarga kita nanti keturunan-keturunan kita, kalau kita melakukan pembinaan, maka keturunan-keturunan kita akan mengalami pertumbuhan iman yang mungkin jauh lebih kuat, lebih bagus, ya, daripada kondisi kita saat ini. Bukan malah jadi hilang. Yang biasanya mungkin hari ini kita ke gereja, nanti berapa tahun kemudian keturunan kita sudah nggak mengenal gereja lagi. Ya. Makanya di luar negeri banyak gereja dijual, kosong karena nggak dipakai. Ya. Harusnya gerejanya makin bertambah karena orangnya makin banyak, tapi gerejanya makin habis. Lama-lama jadi apa itu? Gereja itu hanya sebagai macam apa, cagar budaya. Saking tuanya nggak ada orangnya, ya udah jadi museum. Jadi ada perkembangan baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kita mengharapkan pertumbuhan, ya. Ya memang kendala sekarang sangat tantangannya semakin ke depan semakin berat, ya. Tapi kalau kita menyerahkan semuanya itu dengan Tuhan, saya yakin kita bisa melaksanakan amanat yang disampaikan oleh Tuhan bahwa kita harus membangun keluarga kita. Jadi membangun keluarga ilahi ini suatu proses yang memerlukan upaya, kemudian harus belajar. Kalau nggak pernah belajar, ya kita kan sudah baca Alkitab itu setiap hari. Ya. Berlatih, ya kita lakukan hal-hal yang yang sederhana dulu, jangan yang besar-besar, atau jangan cuma besar apa itu, bukan sepele itu nanti gampang kita bikin yang besar, itu sama aja tidak akan memulai-mulai, ya. Nanti memulai yang besar kalau belum berpengalaman yang kecil bagaimana bisa terjadi, ya. Kemudian dilakukan ini secara terus-menerus, ya. Kemudian memerlukan keteladanan, ya. Kalau belum ada keteladanan, kita belum menjadi teladan, ya belajarlah menjadi teladan, ya. Saya juga ini jadi tertekan, jadi kepikiran, ya. Saya diangkat diminta jadi penatua di gereja ini, tapi saya jarang di tempat, apalagi ya
situasi dengan seperti ini untuk setiap minggu datang ke Malang itu cukup berisiko ya. Kemudian ya saya juga bagaimana dengan keluarga, akhirnya untung ya ada lagi manfaatnya teknologi tadi itu. Ada yang positif, ada yang negatif. Melalui teknologi kita bisa fit call, ya bisa mungkin Zoom dan sebagainya. Ya. Jadi proses pembentuk ini harus berlangsung secara bertahap ya, dan berlanjut untuk memperbaiki dan menyempurnakan standar. Jadi membangun itu ya dibangun secara terus ya. Jadi kalau standar dari Tuhan itu, kita standarnya itu semakin hari semakin ditingkatkan ya. Dari perbuatan-perbuatan kecil tadi itu ya nanti baru meningkat menjadi yang besar-besar, atau yang ringan-ringan nanti yang berat-berat ya. Ya kalau misalnya anak diajari ya doa makan dulu, kamu yang doa makan, nanti lama-lama dia bisa sudah berdoa yang ini. Atau yang tanggung jawab kecil-kecil dalam ibadah, nanti lama-lama jadi punya tanggung jawab bisa melakukan yang besar. Ya jadi kalau mau jadi WL, jadi singer dulu ya gitu. Ya mungkin seperti itu. Jadi ini bertahap dan berlanjut ya. Ada perbaikan-perbaikan ya. Itulah di situ. Tapi dasarnya sudah benar. Dasarnya sudah benar, jadi membangunnya itu sudah sesuai ya. Jadi kita harus menyempurnakan terus ya standar atau penerapan nilai-nilai ilahi di dalam keluarga kita. Jadi saya mengajak kepada kita semuanya ya, dengan situasi yang semakin yang belum ada ya, kapan hari sudah mereda, sekarang kita lagi diserang lagi, ada varian Delta, varian apa lagi macam-macam ya. Tapi keluarga kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi di dalam Tuhan kita harus semakin kuat supaya iman kita tidak goyang oleh kekhawatiran. Ya. Mari kita kuatkan, mari kita membangun ya keluarga kita supaya kuat menghadapi segala bentuk ya provokasi dunia ya yang bisa merusak keluarga-keluarga ilahi ya, yang bisa menghancurkan standar ilahi di dalam hidup kita. Ya, kita baca di kelanjutannya tadi di dalam 1 Korintus 3 itu di ayat 12 dan 13 dikatakan ya, entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, ya maksudnya di atas dasar Kristus tadi, dengan emas, kemudian perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jadi apa yang kita bangun nanti di dalam keluarga kita akan diuji hari kelak oleh Tuhan ya. Pada datang supaya kalau kita membangunnya hanya ya sebatas bangun-bangunan saja, ya nanti akan dilihat terbakar apa tidak. Ya. Tapi kalau kita membangun dengan benar, tentunya api ini akan menguji terbakar apa tidak. Ya, kita yang akan merasakannya. Ya. Kita akan menikmati kalau itu ternyata tahan uji, tahan api, ya, kita akan memperoleh kemenangan. Upaya kita menjadi sia-sia, upaya kita yang dilakukan secara terus-menerus, ya. Kemudian dengan latihan dan keteladanan itu akan menghasilkan sesuatu yang bisa dibanggakan
ya. Nah, sekarang tentunya kita serahkan kepada diri kita masing-masing, ya. Memang di dalam proses membangun keluarga itu juga berkait dengan membangun keluarga besar di gereja, ya. Ini merupakan dua aspek yang saling memiliki, ya, hubungan. Jadi pembangunan keluarga di rumah itu akan berpengaruh pada pembangunan keluarga kita di Kunci Daud. Begitu juga pembinaan keluarga di Kunci Daud itu akan mempengaruhi pembinaan keluarga kita di rumah. Ya, ini saling terkait, tapi sekarang ini kondisi sudah berupaya untuk mengacaukan, ya. Kita di gereja sudah dibatasi, ya, dengan berbagai macam-macam protokol. Nah, kita harus taat memang karena situasinya demikian. Tapi ini adalah tantangan di dalam pihak dari gereja untuk, saya ulangi, aspek dari gereja untuk memperkuat keluarga ini sudah dilemahkan. Ya. Nah, apakah kita akan diam? Apakah kita akan pasrah? Saya kira tentunya tidak. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa, tentunya mempunyai solusi, ya, dalam mengatasi setiap permasalahan keluarga yang kita hadapi. Tinggal apakah kita mau bertindak, ya. Apakah hanya kita diam saja, ya, pasrah saja, ya, ke gereja, ya, di rumah, ya, ya, tidak ada upaya untuk melakukan proses. Saya kira itu yang saya sampaikan, ya. Semoga firman ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saatnya kita akan menutup ibadah kita. Mari kita semua begitu berdiri bersama-sama. Kita akan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita kembali, mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terima kasih untuk segala pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, ibadah kami pada hari ini. Kiranya apa yang sudah kami persembahkan ya Tuhan, berkenan kehadirat-Mu. Puji-pujian kami ya Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu. Kiranya semuanya berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Bapa di dalam surga, Engkau tahu ya Tuhan segala pergumulan hidup kami masing-masing ya Tuhan. Kami menghadapi tekanan hidup yang cukup berat ya Tuhan. Kehidupan kami umat manusia berada dalam
bayang-bayang kekhawatirannya Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk menguatkan iman percaya kami. Kami tidak akan memiliki kekhawatiran karena kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan melindungi kami. Tuhan adalah kekuatan kami. Dan Tuhan akan memberkati hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di dalam surga, umat-Mu ya Tuhan, sebelum kami kembali di dalam aktivitas kami sehari-hari, kami memohon berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya kuasa-Mu, kiranya berkat-Mu dan terang-Mu melingkupi hidup kami ya Tuhan. Memberikan kekuatan kepada kami, melimpahkan berkat di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang kuat, yang siap untuk menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menerima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.